tentang bandara itu di kabupaten kita masih biasa-biasa. Iya, rano get-getane. Rano get-getane. Dari segi pembangunan. Iya. Coba sekarang kita lihat, kita tekan di Rejo, batas provinsi ya. Mengetan situ pembangunannya dol terus. Tapi untuk Bagelen, Purwodadi ini yang berbatasan langsung ini. Ya biasa-biasa, cuma seperti itu. Kira-kira piye penonton? Ada masukan nggak untuk nanti calon kandidat ya, calon Bupati Purworejo? Kira-kira masukannya piye ini? Halo, ada Bang tidak Dilaroste. Piye iki? Masukan buat calon pemimpin Purworejo nanti Bang. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk Purworejo Mulyo? Jadi saat turun tekan karo Bang Tidak, aku tekan ke WC. Apa yang harus dilakukan menurut seorang Bapak Kliwon kepada calon pemimpin atau siapapun nanti yang terpilih menjadi Bupati Kabupaten Purworejo untuk Purworejo Mulyo? Kalau dari saya ya seperti tadi, harus merekonsiliasi sejarah masa lalu untuk Purworejo demi masa depan yang lebih bagus dan mulia tentunya. Kenapa kok jenengan menggunakan bahasa rekonsiliasi sejarah masa lalu untuk Purworejo demi masa depan? Iki nek kon jabarke iki sing mumet. Ini jabarke kok gayane iki tetep dibahas karo ahline iki. Ahline iki. Bukan ahli. Intinya kan beliau ini sebagai lakon atau yang menuju ke Purworejo 01 kan beliau. Apa menurut penjabaran seperti apa? Rekonsiliasi sejarah masa lalu Purworejo, rekonsiliasi sejarah masa lalu untuk Purworejo demi masa depan. Iya ya, gue ada cerita lagi. Cerita piye iki? Kira-kira ngono mau nyeneni apa ora? Ya ora ya. Masa aku mana sampean wae wis. Aku tak mana sampean. Yang harus dilakukan sebagai bupati adalah nomor 1 adalah menciptakan lapangan UMKM. Nah, cocok. Masuk. Wih, cocok, masuk. Cocok Bang Tidak. Catat. Nanti akan disampaikan kepada Bapak Sukliwon yang akan menuju ke Purworejo 01. Menuju. Maksudnya kita berdua ini mohon doanya ya, kita mau menuju Purworejo 01. Mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan selamat tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Kira-kira nek Purworejo ditempen wong kender-kender ngono kira. Gak sembayang ya. Yakin ana jeneng lagi senene karo harga karo demo-demo kae. Iki bupatine gendeng ya. Bapak Kliwon. UMKM. Itu pasti. Dan mudah-mudadan ini nanti calon pemimpin Purworejo baca itu dagel kabeh yen karang karo dagel UMKM. Oke, cocok Bang Tidak. Dagel kabeh. Memang kita seperti ini, sukanya dagel. Jadi warga itu nanti senang kalau lihat kita itu dagel itu senang. Mereka tidak ada jemu-jemu, pengen ketemu, pengen jumpa fans dengan Bapak Kliwon. Nanti mereka mau mengapresiasi apa, warga mereka itu tidak pernah takut. Apa nek kereng ngono. Wong arek ngomong Pak Bupati, wah ngono iki wis mikir sih. Ning coba kamu kaitkan, kita berdua mencoba mengkaitkan dengan sejarah Purworejo masa lalu. Karena tadi kan sudah menyampaikan tentang merekonsiliasi. Untuk Purworejo Mulyo, rekonsiliasikanlah sejarah lama untuk Purworejo demi masa depan. Penjabarannya, siapapun pemimpinnya, jangan pernah lupakan asal muasal kita. Betul. Jangan pernah lupakan leluhur-leluhur kita. Jangan pernah lupakan adat istiadat budaya juga kesenian kita. Betul sekali. Masa iya wong Purworejo bangga karo keseniane Nyun Sewu. Sebetulnya ya Yogyakarta bangga dengan keseniane Surakarta, sedangkan kita punya Bagelen dong. Yang kedua harus merayat. Oh itu tentu. Kalau merayat, kita akan merayat. Kami akan merayat. Jika kami nanti terpilih menjadi Purworejo 01, kami akan merayat. Pasti kita akan merayat. Salah satu cara kita akan merayat, kita akan sering ada di perapatan. Lampu merah. Ngamen. Ngancani pengamen. Jadi pengamen sing ngamen-ngamen dia sing njaluk duit. Kembali ke kesenian. Oh iya lali. Purworejo itu jangan bangga dengan kesenian daerah orang lain atau budaya daerah lain.
Karena kita punya kesenian dan budaya sendiri. Betul. Itu dari rekonsiliasi ya. Contohnya tentang Purworejo itu atau Bagelen pada zamannya punya kesenian namanya wayang kulit. Betul, wayang kulit gagrak dengan ciri Bagelen. khas gagrak Kaligesing Bagelenan. Gitu. Di manakah wayang kulit gagrak Kaligesing Bagelenan sekarang berada? Iki sampai saat ini Mas. Aku saiki wis umure 40 iki. Aku ki urung tau nonton sing jenenge wayang gagrak Bagelenan. Asli kuwi. Ada itu. Nah, pertanyaannya ning endi kok ora tau muncul setiap pendopo anake wayangan? Ada tapi tidak dilestarikan, akhirnya menjadi hilang. Menjadi barang antik ya? Bukan barang antik, hilang. Oh, hilang ya. Hilang, tapi dalam catatan sejarah ada. Wayang kulit Kaligesing Bagelenan, gagrak Bagelenan tak ada. Apa enggak sedih iki? Wong Purworejo duwe wayang kulit Kaligesing gagrak Bagelenan, ning saiki di mana rimbanya? Ampun dirungokke malah kok lampu merah. Iya memang seperti ini. Ini kita cerita fair-fairan Bang. Iya. Naik Bang. Lampu merah ini bukan lampu merah Bang, berdiri di pinggir jurang. Ini kita sedang di taman ini. Yang lain di sana dangdutan, kita di sini yang gedebus sih pokoknya. Dan di belakang ini jurang Bang. Jurang ini. Iki ana Satpol PP. Wong sing ora seneng karo kita jungkel kae ilang. Iki sedentak ketemu ngono kae. Malah ana golek sing sepi. Ben aduntal kendang gampang ngilangi namanya. Itu tentang kesenian. Nah, terus tentang sejarah. Atakan karo kowe. Nah, iki sejarah cetakan leluhur Purworejo, sejarah Purworejo itu berafiliasi atau berhubungan langsung dengan kelautan atau dengan perkebunan. Jadi leluhur kita itu dulu pelaut atau leluhur kita dulu itu leluhur Purworejo sebenarnya mereka itu pelaut atau petani. Nah, menurut sejarah sekonggonku Meglen sih petani. Iya. Petani dulu itu petani kedelai paling makmur subur biyen. Kedelai ireng nang Bagelen. Gara-gara anaknya Nyageng Bagelen meninggal. Iya. Akhirnya alasan meninggal karena teruruk atau tertimbun kedelai. Dan akhirnya orang Bagelen dilarang untuk tanam kedelai. Tanam kedelai karena mau menghormati apa istilahnya? Ya. Bacaan ini. Menghormati keputusan dari pemangku wilayah Bagelen. Atau Nyageng Bagelen sendiri yang meminta itu untuk tidak ditanam ya. Itu tentang sejarah. Berarti leluhur kita adalah petani. Bukan pelaut. Jadi nek ana wong sing menyampaikan kabar kalau leluhur kita adalah pelaut, tidak. Berarti leluhur sing ndi? Itu kan nenek moyang. Oh, nenek moyang kita pelaut. Nenek moyang wong Indonesia ya. Tapi kalau leluhur Bagelen, leluhur Purworejo petani. Jadi mau neng laut kabaran petani ini piye? Jadi kalau ingin bertemu atau sawan ke leluhur kita ya ini mudah gunung. Itu enggak semi, terima kasih itu enggak semi sudah hadir ya. Lek sejarahnya muncul JBX tekondi. Bang tidak. Sejarah JBX tekondi. Wonge urung teko iki kon teko diundang sih. Jangan lupa tap-tap layare. Wis balik nang tema rekonsiliasi sejarah. Rekonsiliasi sejarah masa lalu untuk apa yang dilakukan oleh apa yang harus dilakukan atau lebih indahin bahasanya gini. Apa yang baik dilakukan untuk pemimpin Purworejo nanti jika terpilih sebagai pemimpin kabupaten tercinta ini. Selain memajukan UMKM. Yang jelas yang mau berani mengungkap sejarah. Waduh, itu rada seru. Nah, berani mengungkap sejarah. Kita kembalikan lagi yang menjadi konspirasi yang tidak pernah apa jenenge terudari. Awas gelimbang tripoti. Lah emang orang diudar-udar apa tentang sejarah? Jare ana apa? Konspirasi sejarah. Itu kan jare ini teman-teman yang sampai hari ini sebagian dari mereka yang membaca sejarah itu menyampaikan kabar jika
berdirinya kabupaten kita ini kan penuh dengan intrik politik Iya. dan konspirasi besar yang menenggelamkan bahasanya menenggelamkan tokoh-tokoh intelektual pada zamannya kan. Iya. Karena kabupaten kita ini berdiri bukan dari Simsalabim Raden Reksadewirya kan bukan. Tapi dari dukungan dinasti-dinasti besar pada zamannya. Ada Nilosrobo, Gagak Loano, Gagak Handoko dengan Kadipaten Loanonya, juga dari Parigi Banyurip dengan Pangeran Jayakusumonya. Dan satu lagi. Kabupaten Purworejo ini secara utuh. Dan satu lagi tadi siapa yang tidak tersebut? Mbah Jayeng Kewuh. Nah, Mbah Jayeng Kewuh ini kudu dibahas iki. Bahas ora? Sekarang ya, jangan pernah meninggalkan sejarah ya. Jayeng Kewuh. Iki aku jane urung tau krungu iki. Mbah Jayeng Kewuh masa orang tau krungu dadi Cah Purworejo. Oh, urung tau krungu kok. Selama dadi Cah Purworejo urung tau krungu tentang Mbah Jayeng Kewuh. Asal usule Haryono teko ndi? Soal sorbet duren. Nah, ini bacanya kayak begini. Coba diceritakan biar pemirsa tahu. Mbah Jayeng Kewuh itu konon kabarnya beliau adalah orang yang setia mendampingi Raden Reksadewirya pada zamannya. Siapa Raden Reksadewirya? Beliau adalah Cokronegoro pertama. Dari mana Cokronegoro pertama itu disematkan pada seorang Raden Reksadewirya? Pada zaman era Perang Jawa. Ada sayembara yang memberikan hadiah atau sayembara tersebut kurang lebih seperti ini isinya sayembara. Siapa orang yang bisa membawa kepala Paman Diponegoro yang bernama Jayakusumo, maka dia akan diberikan hadiah oleh Susuhunan Pakubuwono ke-6, Kasunanan Surakarta. Dan akhirnya sayembara itu dimenangkanlah oleh seorang sosok yang bernama Mbah Jayeng Kewuh. Mbah Jayeng Kewuh yang memenangkan sayembara. Tapi yang mendapat hadiah Raden Reksadewirya. Lah, iki perlu diungkap iki. Perlu diungkap iki. Ya, rungokke iki. Iki jari ini pada waktu si Mbah Jayeng Kewuh itu akan membawa kepala Jayakusumo atau Paman Diponegoro tersebut ke Kasunanan Surakarta, itu dicegat atau dipenggal oleh Raden Reksadewirya. Wis Jayeng Kewuh kene ngene wae. Tak gawane ndase. Lu dulu belum Purworejo. Ya belum Purworejo. Berangkilan utawa ketanggungan. Ben aku sing gawa kepala kuwi Jayakusumo nang Kasunanan Surakarta. Digawa rata. Tekan kono didelok bener ke kepala sesuaikan sayembara, dikasih hadiah lah si Raden Reksadewirya tersebut. Hadiahnya apa? Gelar kehormatan Cokronegoro. Luar biasa nek wong biyen bincen. Termasuk diberikan tanah lah, tanah kamardikan ini. Tanah bukan kamardikan, tapi diberikan tanah pemangku dari perjanjian Giyanti 1755 di mana Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta itu akhirnya terpisah. Era Mataram baru itu kan ada perjanjian seperti itu. Dan tanah pemangkon yang milik dari Kasunanan Surakarta ini diberikanlah pada seorang Raden Reksadewirya Cokronegoro tersebut. Jadilah kabupaten baru. Tetapi terjadinya kabupaten baru ini yang bernama Purworejo itu tidak serta-merta simsalabim pun dari Raden Reksadewirya atau Cokronegoro pertama. Ada dukungan politik yang besar pada zamannya. Ada tiga dinasti yang mendukung, ada 3 dinasti yang akhirnya mendukung bumi Purworejo tersebut. Dinasti Nilosrobo, era Sunan Geseng ke bawah, era dan dinasti Jayakusumo, Parigi Banyurip, itu dinasti besar. Juga dinasti Gagak Handoko atau Gagak Loano, Kadipaten Loano, dengan pengikut atau dinasti besarnya. Akhirnya mereka mendukung. Apapun alasannya, kita nggak pernah tahu kondisinya seperti apa, pokoknya mereka mendukung. Kadipaten ini menjadi Kabupaten Purworejo tanpa ada konflik. Jadi dukungannya itu tanpa konflik. Aku dukung, jamin rana konflik. Tetapi mungkin, kira-kira Senin doang rayu. Tetapi mungkin loh. Ini mungkin ini diterusnya ora. Terus ke ora. Daripada penasaran terus ke.
men dong ngerti iki. Penonton iki contone iki sing takon sego goreng barang iki men ngerti. Nek mungkin kekuasaan itu kan indah, nikmat. Sing kudune gantian bergilir menjadi pemimpin kabupatennya pada waktu itu baru diresmikan. Didukung, disokong bareng-bareng itu. Perjanjian itu bisa dilaksanakan. Sampai ada istilah penenggelaman dinasti-dinasti di penenggelaman dinasti-dinasti 3 dinasti tersebut ya. Dinasti Parigi Pangeran Jayakusumonya dan penenggelaman dinasti Gagak Handoko Kadipaten Loanunya. Ya, intinya politik lagi. Iya. Masa mereka itu ikut berperang. Tapi kok kaya hilang. Tidak diakui keberadaannya. Termasuk Mbah Jayengkewo. Nah, iki Mbah Jayengkewo iki. Iki kemana Rewan? Kemana, di mana letak kuburnya? Mbah Jayengkewo itu diberikan tanah yang luas dengan jabatan sebagai membawahi beberapa kecamatan jadi nggak kabupatenannya. Sebagai Glondong Sucen. Glondong Sucen. Jadi Mbah Glondong Sucen yang ada di Sucen, Desa Sucen itu dulu dia membawahi beberapa kecamatan. Oh, iya, dengan sematan Mbah Glondong. Ya, Mbah. Itulah Mbah Jayengkewo. Jarang lo mengerti Mbah Glondong Sucen itu Mbah Jayengkewo. Wah. Aku dulu menelusuri Mbah Jayengkewo itu penuh dengan suka duka. Karena sejarahnya tertutup. Dan akhirnya bisa mendapatkan kabar tentang Mbah Jayengkewo tersebut. Apakah mungkin ya kemajuan Purworejo ini yang masih biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan kabupaten lainnya, kita rada tertinggal karena ada sejarah masa lalu yang belum selesai ya, Bang? Mungkin bisa jadi itu. Sing mbau reksa ora trimo kok. Aku rumoso diapusi aja grumul ya sik nek urung anak turunku dadi pemimpin ngono ya ya. Ya ora ngono ku. Pengen terus ki ora? Paus paling ora. Orang harus di. Terima kasih untuk Bang Agus Pojo sudah hadir. Selamat malam. Ini beliau ahli sejarah. Ora. Ngomong ngawur kok. Ki ngomong waton ki. Mumet tak. Jangan lupa tap layarnya, jangan lupa kopinya nang kene putih anane putihan. Secara pikir dhewe saiki secara nalar. Maksudnya nalar sederhana ya. Kita itu punya SDM luar biasa. Sumber daya manusianya hebat. Sumber daya alamnya luar biasa. Sumber daya manusia di mana? Pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan pusat itu masih ada hubungannya dengan Purworejo. Jadi percaya para B.J. Habibie itu ana trah Purworejo lho. B.J. Habibie. Lah iya. Sekolah ndi kuwi? Baletono. Dokter yang sekarang menjadi nama rumah sakit umum. Cokro. Bukan. Citra Wardoyo. Iya. Itu masih keluarga atau nasab yang bersambung ke B.J. Habibie. Makanya pada waktu B.J. Habibie dulu dia menjadi presiden, sempat menjadi presiden karena menggantikan Presiden Soeharto, itu beliau sejarah di Baletono. Kalau kita bicara tentang pahlawan revolusi Ahmad Yani, ya, bicara itu. Tentang era Bapak Soeharto itu ada Jenderal Pranoto yang asli Bagelen. Ya, itu asli Bagelen Jenderal Pranoto. Kalau kita bicara era-era baru sekarang tentang pembangunan harusnya dekat, melipat, dan harusnya melesat, Ibu Ani Yudhoyono mendampingi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode 10 tahun. Purworejo ternyata belum bisa melesat. 2 kali Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah bisa naik daun Purworejo ya? Belum bisa naik daun juga. Apakah dengan kemampuan SDM SDA yang luar biasa, tetapi keberuntungan belum bisa atau keberuntungan belum jatuh ke bumi tercinta ini? Apakah ada kaitannya dengan dosa-dosa masa lalu? Oh, yo ngait ke dosa gitu. Ngait ke dosa gitu. Apakah ada hubungannya dengan sejarah masa lalu? Seperti bahasamu tadi, rekonsiliasilah Anda sebagai pemimpin Purworejo nanti yang terpilih, rekonsiliasilah kepada sejarah lama untuk Purworejo demi masa depan yang lebih mulia. Ora kok slogan tok lho mulyane iki, tetep kudu mulya tenan iki. Apakah ada hubungannya? Ya kira-kira ana, Bang. Nah, aku yakin ono Yo, saiki simulasi sederhana meneh.
nang Kulon Progo ono bandara baru sing jenenge NIA, Bandara Internasional. Nah kita pada malam hari, nah kita dolan ke Kulon Progo, kita melewati bandara tersebut. Kayak kota baru ya. Kawasan itu seperti kota baru. Ini nak kita bali saka Kulon Progo mlebu Kabupaten Purworejo. Kayak kuburan. Nyet. Terus dalane teng grunjal, tapi mending lah saiki dicor ya, rada mending ya. Apakah ada hubungannya dengan sejarah-sejarah masa lalu? Nah, menurut aku ya walau alam bisawab, tapi mungkin ada. Gimana dulu Bagelen itu luar biasa, Kota besar ya. pada zamannya Bagelen itu kota kecil, Besar. kota makmur itu. Makmur. Lewano yo podo, Iya. Banyurip yo makmur, Padahal Kota biyen Arjo Samunggale yo luar biasa. biyen juga pernah ada tuh itu pabrik gula terbesar. Ya enggak? Pernah ada iya. sejarah tuh? Di daerah Pabrik. Babri ya? Iya, Lar Pendowo itu dulu pabrik gula terbesar Di itu. daerah VOC, dan kebetulan ayah dari Jenderal Ahmad Yani itu dulu pernah bekerja sebagai driver di pabrik gula tersebut. Iya. Tapi saiki ndi ra pabrik ra ono mah do tutup Purworejo iki piye? Karena ini saiki ini tentang harapan menengah ada mengkritik masa sejarah iki. atau masa Mumet lalu. pusing. Harapan Bapak Sukliwon sebagai warga Kabupaten Purworejo, masyarakat lapisan bawah, dan saya juga sama di lapisan bawah sama dengan beliau. Harapannya untuk calon pemimpin kita. Harapan untuk calon pemimpin kita itu ya salah satunya yang merakyat.